anak-anak, kembali lagi ya. Hari ini hari Senin. Sebelum kita belajar, kita mau berdevosi dulu seperti biasa. Nah, sebelum kita devosi, kita mau berdoa dulu bersama-sama ya. Yuk, semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih kalau hari ini kami masih bisa sama-sama berdevosi secara online. Kami mengucap syukur untuk sukacita dan kesehatan yang masih kami rasakan. Kiranya Engkau Allah yang terus memberkati kami sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, hari ini anak-anak, kita mau belajar tentang pengaruh dosa terhadap dedikasi hidup kita. Nah, apa itu arti dedikasi? Dedikasi adalah kita rela memberikan segalanya, kita rela memberikan semuanya untuk tujuan tertentu. Nah, apa ya sekarang tujuan manusia itu ya? Karena pengaruh dosa, bagaimana ya tujuan manusia sekarang ya? Apa yang paling penting bagi manusia? Apa yang paling utama bagi manusia setelah manusia jatuh dalam dosa? Yuk anak-anak, semua yang punya Alkitab, tolong diambil Alkitabnya. Kita mau buka dan kita mau baca sama-sama di Amsal 30. Kita baca di Amsal 30 ayat yang ke-15 dan 16. Yuk, Bunda tunggu ya. Kita buka di Amsal 30 ayat 15 dan 16. Mari kita baca bersama-sama ya. Amsal 30 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Untukku dan untukku ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Nah anak-anak, kitab Amsal ini adalah kitab yang ditulis bukan berdasarkan sejarah Alkitab ya, bukan sejarah Israel atau sejarah Tuhan Yesus atau nubuatan tentang Tuhan Yesus. Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, raja yang diberikan hikmat luar biasa sama Tuhan. Jadi Amsal ini ditulis dengan penuh kata-kata bijak. Nah, dan Amsal ini ditulis dengan banyak peribahasa. Anak-anak yang kelas 5, kelas 6, kelas 3 udah mulai belajar tentang peribahasa ya. Nah, Amsal ini ditulis dengan banyak peribahasa-peribahasa. Terus di sini Amsal kasih tahu nih ya, di ayat 15. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Jadi si Amsal ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia ini jadinya egois. Jadinya mementingkan diri sendiri. Anak-anak tahu lintah? Iya, lintah itu seperti cacing ya, tapi dia lebih besar, terus dia suka menghisap darah. Nah, lintah ini kalau saat lagi menghisap darah ya, dia akan menghisap sebanyak-banyaknya. Dia tidak pernah merasa puas. Pokoknya darahnya dia hisap sebanyak-banyaknya sampai perutnya gede banget, sampai udah mau pecah ya, tapi dia nggak akan berhenti ya sampai dia benar-benar merasa puas. Dia tidak merasa cukup. Dan kemudian di sini juga di ayat 16 dikatakan, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Anak-anak kalau misalnya anak-anak lihat api, anak-anak hidupkan lilin misalnya ya, dihidupkan lilinnya. Lilinnya itu, apinya itu tidak akan mati kecuali kamu tiup ya. Lilinnya itu tidak akan mati kalau apinya tidak akan mati kalau si lilinnya itu belum habis. Jadi api ini juga sama ya. Jadi manusia ini diibaratkan seperti lintah dan seperti api yang tidak pernah merasa puas. Semuanya untuk diri sendiri, semuanya untukku ya. Itu terjadi karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah anak-anak, kadang kalau misalnya Bu Intan tanya nih ke murid-murid ya, kenapa sih kita harus belajar? Biasanya mereka akan jawab, agar pintar. Emang kenapa kalau kita pintar? Akan dijawab, kalau pintar nanti bisa kerja bagus, nanti punya uang banyak, nanti aku bisa beli ini, beli rumah, aku bisa beli tanah, aku bisa beli mainan banyak, aku bisa makan enak. Semua untuk diri sendiri. Padahal sesungguhnya
tujuan manusia hidup itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Tujuan manusia hidup itu adalah untuk mengasihi sesama manusia. Jadi anak-anak, kita harus kembali lagi nih sama tujuan hidup kita yang Tuhan ciptakan sebelum kita jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus kan sudah menebus kita ya. Tuhan kan sudah memampukan kita untuk menjadi anaknya yang good ya, anaknya yang baik ya anak-anak ya. Jadi sekarang kita harus lihat nih, tujuan kita belajar itu biar apa? Oh, kalau aku belajar, aku pintar, aku bisa bantuin temanku yang lain yang belum bisa. Kalau aku belajar, aku pintar, aku bisa tolongin orang tuaku di rumah. Misalnya nih, Bu Intan udah bisa baca, terus mamanya Bu Intan pengen buat bolu. Terus Bu Intan mau nih bantuin mamanya Bu Intan bikin bolu. Ya udah, Bu Intan bacain aja resep bikin bolunya. Terus Bu Intan kasih tahu deh caranya dari buku yang Bu Intan baca. Tapi kalau misalnya Bu Intan nggak bisa baca, terus mamanya Bu Intan nggak tahu cara bikin bolu, terus mamanya Bu Intan nggak kepikiran buat baca bukunya, gimana? Jadi kita nggak bisa tolongin ya, kita nggak bisa bantuin ya. Tapi kalau kita punya banyak kemampuan, kita pintar, kita bisa pakai kemampuan yang kita punya, kepintaran yang kita punya untuk bantu teman-teman yang lain, untuk bantu keluargamu di rumah, dan untuk bantu diri sendiri. Jadi anak-anak, kemampuan kita itu bukan cuma buat kita aja, kepintaran kita itu bukan cuma buat kita aja, tapi Tuhan mau kita pakai untuk membantu orang lain. Nah, waktu kita bantuin orang lain terus kita merasa sombong. Aku jago, makanya aku bisa bantu orang lain. Karena aku loh, makanya orang lain jadi pintar. Itu juga bukan buat Tuhan. Kalau misalnya kita bisa bantuin orang lain, kita bilang ke Tuhan, Tuhan terima kasih untuk kemampuan yang Tuhan kasih. Tuhan terima kasih karena Tuhan izinkan aku pintar, Tuhan izinkan aku jadi anak yang good, aku jadi bisa bantuin orang lain. Jadi kita memuji Tuhan atas apa yang Tuhan kasih ke kita, kemampuan yang Tuhan kasih ke kita. Jadi kita bisa mengasihi sesama dan kita tetap memuliakan Tuhan. Gitu ya anak-anak ya. Ingat ya, Amsal 30 ayat 15 dan 16 sudah mengingatkan kepada kita. Kalau kita ini karena dosa kita jadi orang yang egois, orang yang maunya semuanya buat kita. Tapi Tuhan ingatkan lagi, kita tidak boleh seperti itu ya. Semua kemampuan kita, semua yang kita bisa, kita harus pergunakan untuk bantu orang lain. Dan kita harus mengucap syukur sama Tuhan, tidak boleh sombong. Oke? Demikian firman Tuhan hari ini. Yuk sebelum kita belajar, kita berdoa lagi ya. Yuk, semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Terima kasih kalau pagi ini kami diingatkan Tuhan agar kami tidak menjadi anak yang sombong, agar kami tidak menjadi anak yang egois. Kiranya Engkau Allah yang terus menuntun kami, Engkau Allah yang terus mengingatkan kami untuk mengasihi sesama kami dan selalu memuliakan Engkau. Tuhan tolong berkati belajar kami hari ini, biarlah kami terus bertumbuh menjadi anak yang rajin belajar, taat dan penuh kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti devosi dengan baik. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Bye-bye.